Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Himawati dari Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 20824043. Di sini saya akan bercerita tentang legenda Lutung Kasarung. Langsung saja ke ceritanya ya. Di sebuah kawasan Jawa Barat terdapat kerajaan dengan raja yang bernama Prabu Topo Agung. Raja memiliki 2 orang anak, namun mereka memiliki sifat yang sungguh berbeda. Purbarara, dia memiliki sifat yang pemarah, sombong, dan tidak baik hati. Sedangkan Purbasari memiliki sifat yang lemah lembut, rajin, dan juga penyayang. Purbasari tidak pernah menganggap dirinya sebagai anak raja. Dia bergaul dengan siapa saja, sekalipun rakyat jelata. Maka dari itu, semua rakyat mencintai Purbasari. Di suatu ketika, raja sudah mulai tua. Raja menunjuk Purbasari untuk menjadikan ratu. Mendengar hal itu, Purbararang merasa marah. Purbararang pun berkata, "Ayah, seharusnya aku ayah. Akulah yang tertua di sini." Ayah pun berkata, "Bukan masalah sulung atau bungsu. Ayah memilih Purbasari karena dia sangat dicintai oleh rakyat." Mendengar hal itu, Purbararang merasa marah dan sungguh marah. Lantas terpikirkan di pikirannya ingin mencelakai Purbasari. Di suatu pagi, terdengar jeritan yang kencang di kamar Purbasari. Purbasari pun kaget. Mengapa kini dirinya dipenuhi oleh bentol-bentol berwarna hitam dan juga berbau yang sangat menyengat. Melihat hal itu, Purbararang tidak merasa malas. Dia malah membujuk ayah untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan. "Ayah, asingkan saja dia ke hutan. Bagaimana jika penyakit ini menular ke seluruh negeri? Ayah tidak mau kan?" ucap Purbararang. Ayah pun bingung. Tapi kerajaan pun bingung. Mengapa hal ini bisa terjadi kepada Purbasari? Akhirnya, Purbasari pun diasingkan ke dalam hutan. Pati istana pun telah membuatkan rumah sederhana di sana. Purbasari sedih. Mengapa hal ini bisa terjadi kepadanya? Namun, Purbasari ikhlas menjalani semua ini, karena semua ini demi rakyatnya. Di suatu ketika, di tengah hutan, ada seekor lutung berbulu hitam yang sangat baik kepada Purbasari. Dia membantu Purbasari untuk mencarikan makanan. Dan lutung itu bersama Lutung Kasarung. Sudah berbulan-bulan, namun penyakit Purbasari tak kunjung sembuh. Melihat hal itu, Lutung pun mengajak Purbasari menuju telaga yang airnya wangi dan juga bersih. Setelah sampai di sana, Purbasari mengusap seluruh tubuhnya menggunakan air itu. Ajaibnya, penyakit Purbasari langsung sembuh. Kini tidak ada bentol-bentol hitam lagi dan bau yang menyengat di dirinya. Bersamaan dengan hal itu, datanglah Purbararang yang ingin menyuruh adiknya. Alangkah terkejutnya, Purbararang terkejut. Mengapa Purbasari sudah sembuh, tidak ada bentol-bentol hitam di tangannya dan juga bau yang menyengat. Purbararang pun bergumam dengan sendiri, "Aku harus menjadi ratu. Apalagi
Kini aku sudah menikah dengan Indrajaya. Sambil menunjuk Indrajaya. Purbararang pun menantang Purbasari. Siapa yang memiliki tunangannya paling tampan di sini? Purbasari pun bingung karena kini Purbasari belum memiliki tunangan. Namun tanpa pikir panjang, Purbasari menunjuk Lutung Kasarung untuk menjadi tunangannya. Mendengar hal tersebut, Purbararang pun tertawa geli mendengar itu. Lantas, Lutung Kasarung hanyalah seekor lutung yang berbulu hitam. Namun di saat hal itu, gemuruh suara kencang dan juga cahaya datang kepada Lutung Kasarung. Setelah hal itu, alangkah terkejutnya. Kini Lutung Kasarung menjadi orang yang sungguh berbeda dan elok untuk dipandang. Purbararang pun bertanya, "Siapa kamu?" Lutung pun menjawab, "Aku Lutung Kasarung. Aku adalah seorang pangeran. Dahulu saat aku bayi, aku dikutuk oleh musuh ayahku dan aku dijadikan seekor lutung. Namun kutukan ini akan hilang apabila ada seorang putri yang cantik jelita dan juga rendah hati ingin mengakuiku sebagai tunangannya." Purbararang, Indrajaya, dan juga Purbasari membawa Lutung Kasarung menuju kerajaan menggunakan kereta kencana. Setelah sampai di istana, Purbasari langsung dijadikan ratu oleh ayah. Dan juga Lutung Kasarung langsung meminang Purbasari untuk menjadikan istrinya. Setelah menikah, Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi keluarga yang sangat bahagia. Terima kasih. Teman-teman, ceritanya sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.